Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perancangan sistem informasi dalam menyediakan aplikasi untuk pelaku UMKM dalam sayur hidroponik. Nah, sebelum lanjut ke presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nila Apriana dengan NPM 2023210133. Kita masuk ke bagian latar belakang, yaitu perkembangan teknologi informasi yang pesat memberikan dampak besar bagi sektor UMKM yang berperan penting dalam perekonomian dan ketahanan pangan. Salah satu UMKM yang berkembang adalah usaha sayur hidroponik yang menawarkan pertanian modern dengan efisiensi lahan dan hasil panen berkualitas. Nah, namun, pengelolaan usaha masih banyak dilakukan secara manual, sehingga menyulitkan pencatatan data, pemantauan stok, serta jadwal tanam dan panen. Nah, oleh karena itu diperlukan sistem informasi berbasis aplikasi untuk membantu pengelolaan usaha secara lebih efektif, terstruktur, dan juga efisien. Nah, kita masuk ke bagian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi sistem pengelolaan usaha UMKM sayur hidroponik yang sedang berjalan. Yang kedua, fitur apa saja yang dibutuhkan dalam aplikasi sistem informasi. Dan yang ketiga, bagaimana perencanaan sistem informasi berbasis aplikasi mobile untuk mendukung pengelolaan usaha UMKM sayur hidroponik. Dan untuk tujuan penelitian, yang pertama itu mengetahui kondisi sistem pengelolaan usaha UMKM sayur hidroponik saat ini. Dan yang kedua itu mengidentifikasi kebutuhan fitur yang diperlukan dalam sistem informasi. Dan yang ketiga, merancang sistem informasi berbasis aplikasi mobile yang dapat membantu pelaku UMKM dalam mengelola usahanya secara efektif dan juga efisien. Nah, untuk manfaat penelitian, ini yang pertama bagi UMKM adalah membantu pengelolaan data produksi, stok, dan penjualan berbasis digital. Dan untuk bagi konsumen, ini memberikan kemudahan memperoleh informasi produk dan pemesanan. Dan yang untuk bagi peneliti, ini menambah pengalaman dan pemahaman dalam perancangan sistem informasi sesuai kebutuhan nyata di lapangan. Nah, untuk batasan masalah, ini yang pertama, penelitian hanya difokuskan pada UMKM sayur hidroponik. Dan yang kedua, sistem informasi yang dirancang berupa aplikasi berbasis mobile. Dan yang ketiga, itu penelitian hanya sampai tahap perancangan sistem. Untuk metode penelitian, ini digunakan dalam perancangan sistem informasi UMKM sayur hidroponik adalah metode waterfall. Jadi metode waterfall ini merupakan metode pengembangan sistem yang dilakukan secara bertahap dan berurutan. Jadi dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Dan selanjutnya, tahap perancangan dilakukan dengan membuat diagram sistem, serta mock-up antarmuka aplikasi mobile sebagai gambaran alur dan tampilan sistem. Nah, tahapan implementasi dan pengujian dalam penelitian ini dibahas secara terbatas, jadi mengingat penelitian difokuskan pada perancangan sistem. Nah, metode ini dipilih karena memiliki alur kerja yang sistematis dan terstruktur, sehingga sesuai untuk mendukung perancangan sistem informasi UMKM sayur hidroponik. Nah, teknik pengumpulan data itu yang pertama kita menggunakan observasi dengan mengamati langsung proses pengelolaan UMKM hidroponik. Dan yang kedua kita wawancara, jadi untuk mengetahui kebutuhan dan kendala yang dihadapi pelaku UMKM. Dan yang ketiga itu adalah studi literatur, jadi sebagai dasar teori dalam perancangan sistem. Nah, untuk gambaran umum sistem, ini perancangan sebuah sistem informasi berbasis aplikasi mobile yang ditunjukkan untuk membantu pelaku UMKM sayur hidroponik dalam mengelola kegiatan usaha secara digital. Jadi sistem ini dirancang untuk menggantikan proses pengelolaan data yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi
berbasis digital, jadi meliputi pengelolaan data produk, informasi harga, ketersediaan stok, proses pemesanan, pembayaran, serta riwayat pesanan. Jadi melalui aplikasi ini, pelaku UMKM dapat mengelola informasi usaha secara lebih terstruktur dan mudah diakses. Sementara konsumen dapat melakukan pemesanan dengan lebih praktis melalui perangkat HP, jadi sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan UMKM sayur hidroponik. Nah, analisis sistem berjalan yang pertama itu pengelolaan usaha masih manual. Yang kedua, data tidak terintegrasi. Yang ketiga, proses pemesanan kurang efisien. Dan yang keempat, itu riwayat pesanan sulit ditelusuri. Nah, hal ini menyebabkan pengelolaan usaha menjadi kurang optimal. Dan untuk sistem usulannya, yang pertama, itu penyimpanan data berbasis database. Dan yang kedua, pengelolaan produk dan stok terintegrasi. Dan yang ketiga, proses pemesanan otomatis. Dan yang keempat, itu riwayat transaksi yang tersimpan dengan baik. Nah, sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi usaha. Selanjutnya kita masuk ke perancangan sistem. Yang pertama ada use case diagram. Nah, use case diagram ini menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem informasi berbasis aplikasi mobile untuk pengelolaan UMKM sayur hidroponik. Sistem ini melibatkan 4 aktor utama, yaitu pelaku UMKM, konsumen, admin, dan juga kurir, yang masing-masing memiliki peran dan hak akses berbeda sesuai dengan fungsinya. Yang pertama itu adalah aktor pelaku UMKM berperan sebagai pengelola utama usaha sayuran hidroponik. Jadi pelaku UMKM ini dapat melakukan beberapa aktivitas dengan sistem antara lain. Yang pertama dia akan login, jadi ini untuk mengakses sistem. Yang kedua, kelola produk, yaitu menambahkan, mengubah, dan menghapus data produk sayur hidroponik. Yang ketiga itu adalah pesanan, jadi untuk melihat dan mengelola pesanan yang masuk. Dan yang keempat itu adalah laporan, jadi untuk melihat ringkasan data transaksi dan aktivitas usaha. Nah, untuk aktor kedua yaitu konsumen. Jadi ini merupakan pengguna yang melakukan pembelian produk melalui aplikasi. Nah, aktivitas yang dapat dilakukan konsumen itu meliputi yang pertama itu login jadi sebagai proses autentikasi pengguna. Yang kedua melihat katalog produk jadi untuk melihat daftar produk sayuran hidroponik yang tersedia. Dan yang ketiga itu ada pesanan. Nah, ini tuh menulis dan memesan produk. Dan yang keempat itu adalah pembayaran yang merupakan bagian dari proses pesanan. Dan yang terakhir itu adalah melihat status pesanan jadi untuk mengetahui perkembangan pesanan yang telah dilakukan. Nah, untuk aktor ketiga itu adalah admin jadi berperan dalam mengelola dan mengawasi keseluruhan sistem. Nah, admin ini memiliki akses untuk yang pertama itu adalah login jadi ke dalam sistem. Yang kedua kelola akun pengguna jadi untuk mengatur data akun pengguna. Terus yang ketiga adalah memverifikasi data, jadi memastikan data dalam sistem. Nah, yang selanjutnya itu adalah kelola stok, jadi untuk memastikan ketersediaan produk. Selanjutnya memantau transaksi, jadi untuk mengawasi aktivitas transaksi yang terjadi. Kelola data kurir, jadi untuk mengatur data kurir pengiriman. Dan yang terakhir itu adalah laporan sebagai bahan evaluasi sistem dalam usaha. Nah, aktor keempat itu adalah kurir, jadi ini bertugas dalam proses pengiriman pesanan kepada konsumen. Jadi kurir dapat melakukan, yang pertama itu adalah login, jadi untuk mengakses sistem. Yang kedua, melihat daftar pesanan yang harus dikirimkan. Dan yang terakhir itu adalah memperbarui status pengiriman agar konsumen dan pelaku UMKM dapat memantau proses pengiriman. Activity diagram ini menggambarkan alur aktivitas sistem informasi UMKM sayur hidroponik yang melibatkan 5 pihak, yaitu pelaku UMKM, sistem, admin, konsumen, dan kurir. Nah, diagram ini menunjukkan proses bisnis dari awal pengguna masuk ke sistem hingga pesanan diterima dan dicatat sebagai laporan penjualan. Alur dimulai dari pelaku UMKM yang melakukan proses login ke dalam sistem. Selanjutnya, sistem memeriksa status akun dan admin melakukan pemeriksaan akun untuk menentukan apakah akun tersebut valid atau tidak.
Nah, jika akun tidak valid, maka pengguna tidak dapat melanjutkan ke sistem. Jika akun valid, jadi pengguna akan masuk ke home atau halaman utama. Nah, setelah berhasil login, pelaku UMKM melakukan pengelolaan produk seperti menambah atau memperbarui data produk. Sistem kemudian menyimpan data produk dan menampilkan katalog produk. Nah, admin juga melakukan pemeriksaan data produk untuk memastikan data yang ditampilkan telah sesuai. Nah, konsumen dapat melihat katalog produk, jadi kemudian memilih produk yang diinginkan dan membuat pesanan. Nah, setelah pesanan dibuat, jadi sistem menerima data pesanan dan mencatat transaksi pesanan. Setelah pesanan dibuat, konsumen melakukan pembayaran melalui sistem. Jadi sistem kemudian meneruskan data pembayaran kepada admin untuk memeriksa pembayaran. Apabila pembayaran tidak sesuai, maka pesanan ditolak. Nah, namun jika pembayaran valid, maka pesanan dinyatakan diterima. Nah, setelah pesanan diterima, jadi pelaku UMKM mendapatkan notifikasi pesanan baru diterima dan mulai menyiapkan pesanan. Nah, sistem kemudian mengirimkan status pesanan kepada konsumen. Kurir melihat daftar pesanan yang siap dikirim, kemudian mengambil pesanan dan mengirimkan pesanan ke konsumen. Nah, selama proses pengiriman, kurir memperbarui status pesanan melalui sistem. Nah, konsumen menerima pesanan dan status pesanan diperbarui oleh kurir. Nah, terakhir, pelaku UMKM dapat melihat laporan penjualan dan sistem akan menyimpan data penjualan sebagai arsip dan bahan evaluasi usaha. Sequence diagram ini menggambarkan urutan interaksi antara pelaku UMKM, sistem, admin, konsumen, dan kurir dalam proses pengelolaan usaha sayur hidroponik, mulai dari proses login hingga pencatatan laporan penjualan. Nah, proses dimulai ketika pelaku UMKM melakukan login ke dalam sistem. Sistem kemudian memeriksa status akun dengan meneruskan permintaan ke admin untuk melakukan validasi akun. Nah, jika akun tidak valid, jadi sistem akan mengirimkan informasi akun tidak valid dan pengguna tidak dapat mengakses sistem. Namun, jika akun valid, sistem akan menampilkan halaman utama kepada pelaku UMKM. Setelah berhasil login, pelaku UMKM melakukan pengelolaan produk, jadi sistem kemudian menyimpan data produk dan admin memeriksa data produk untuk memastikan data sudah sesuai. Nah, setelah data tervalidasi, jadi sistem akan menampilkan katalog produk yang dapat diakses oleh konsumen. Nah, konsumen melihat katalog produk, jadi kemudian memilih produk dan membuat pesanan melalui sistem. Data pesanan tersebut selanjutnya dikirimkan ke sistem dan diteruskan kepada pelaku UMKM sebagai informasi pesanan baru. Nah, sistem juga mencatat transaksi pesanan sebagai data awal transaksi. Setelah pesanan dibuat, konsumen melakukan pembayaran. Nah, sistem akan meneruskan data pembayaran kepada admin untuk dilakukan pemeriksaan dan verifikasi pembayaran. Apabila pembayaran tidak valid, jadi sistem akan memberikan informasi pesanan gagal kepada pelaku UMKM dan konsumen. Namun, jika pembayaran valid, maka sistem menyatakan pesanan diterima. Setelah pesanan diterima, pelaku UMKM melakukan penyiapan pesanan. Jadi setelah sistem kemudian mengirimkan status pesanan kepada konsumen sebagai pemberitahuan bahwa pesanan sedang diproses. Nah, kurir melihat daftar pesanan yang siap dikirim, kemudian mengambil pesanan dan melakukan pengiriman kepada konsumen. Selama proses pengiriman, kurir memperbarui status pesanan melalui sistem agar dapat dipantau oleh konsumen dan pelaku UMKM. Selanjutnya, pesanan diterima oleh konsumen. Sistem memperbarui status menjadi pesanan diterima. Selanjutnya, pelaku UMKM dapat membuat laporan penjualan dan sistem akan menyimpan data penjualan sebagai arsip dan bahan evaluasi usaha. Selanjutnya kita masuk ke bagian mockup. Jadi mockup merupakan gambaran awal tampilan antarmuka aplikasi mobile yang dirancang sebagai acuan dalam pengembangan sistem informasi. Nah, mockup ini bertujuan untuk memberikan visualisasi mengenai tata letak komponen serta alur penggunaan aplikasi sebelum sistem dikembangkan secara penuh. Nah,
Yang pertama ini adalah halaman splash screen, jadi merupakan tampilan awal aplikasi yang muncul saat aplikasi pertama kali dijalankan sebagai media pengenalan sebelum pengguna masuk ke sistem. Nah, ini adalah halaman login, jadi digunakan oleh pengguna untuk masuk ke dalam sistem dengan memasukkan data yang telah terdaftar. Nah, jika pengguna belum mempunyai akun, maka pengguna bisa masuk ke halaman sign up atau registrasi. Jadi ini digunakan oleh pengguna baru untuk membuat akun pada aplikasi. Pengguna diminta mengisi data yang diperlukan agar dapat mengakses seluruh fitur yang tersedia dalam sistem. Nah, ini adalah halaman beranda, jadi menampilkan kategori produk serta beberapa produk unggulan sebagai akses awal dalam menggunakan aplikasi. Di sini ada halaman lokasi, jadi digunakan untuk menampilkan dan memilih alamat tujuan pengirim pesanan. Jadi informasi alamat akan digunakan dalam proses pengantaran. Di sebelah sini ada halaman keranjang, jadi menampilkan daftar produk yang telah dipilih oleh pengguna. Di mana dalam aplikasi ini sudah kita bagi menjadi beberapa kategori sayuran, ada sayuran daun, sayuran buah, sayuran umbi, dan juga sayuran batang. Kita masuk ke bagian sayuran daun. Jadi ini menampilkan daftar produk sayur daun yang tersedia. Jadi pengelompokan ini memudahkan pengguna dalam mencari jenis sayur yang diinginkan. Setelah kita akan masuk ke halaman bayam. Jadi ini menampilkan informasi lengkap mengenai produk sayur daun seperti gambar produk, harga, dan juga deskripsi singkat. Lalu kita masuk ke bagian halaman panjang. Jadi ini tuh menampilkan daftar produk yang telah dipilih oleh pengguna. Selanjutnya kita masuk ke halaman sayuran buah. Jadi ini menampilkan produk sayur buah hidroponik yang tersedia dalam sistem. Kemudian kita akan masuk ke halaman melon. Nah, ini menampilkan detail produk sayur buah secara lengkap. Jadi pengguna dapat melihat informasi produk sebelum menambahkan bentuk keranjang. Nah, ini adalah halaman keranjang seperti sebelumnya menampilkan daftar produk yang telah dipilih oleh pengguna. Selanjutnya kita masuk ke bagian sayur umbi. Nah, ini digunakan untuk menampilkan produk-produk sayur umbi secara terpisah agar lebih terstruktur dan mudah diakses. Nah, kita coba masuk ke halaman bawang putih. Jadi ini digunakan untuk menampilkan informasi produk sayur umbi termasuk deskripsi dan harga serta pilihan jumlah produk yang akan dipesan. Masukkan ke halaman keranjang belanja. Selanjutnya kita masuk ke bagian sayur batang, yang dimana menampilkan daftar sayur batang yang tersedia dalam aplikasi. Jadi pengelompokan ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan navigasi pengguna. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembelian pada aplikasi hidrolik ini, yang dimana kita cukup mengklikkan nominal dari keranjang di dalam aplikasi. Nah, yang dimana dalam halaman ini menampilkan untuk halaman pembayaran ini ada alamat dari si pengguna, terus juga ada data diri dari pengguna, terus ada PIN pengiriman, jadi si pengguna bisa memilih untuk pengiriman sekarang atau gratis ongkir. Terus juga ada metode pembayarannya di mana si pengguna bisa melakukan dengan COD, QRIS, e-wallet, dan juga bank. Nah, di bawahnya juga ada detail, jadi ada jarak, ongkir, dan juga biaya belanja. Nah, di bawahnya itu ada total dari secara keseluruhan pesanan yang sudah dipilih oleh si pengguna. Nah, yang pertama kita akan mencoba pemilihan e-wallet. Sekarang kita coba memilih pesan sekarang. Nah,
halaman e-wallet ini digunakan untuk menampilkan pilihan pembayaran digital yang tersedia dalam sistem. Jadi pada halaman ini pengguna dapat memilih jenis e-wallet yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi kita akan mencoba memilih e-wallet Dana. Nah, halaman ini menampilkan ringkasan transaksi yang berisi detail pesanan, total biaya, serta metode pembayaran yang dipilih. Nah, halaman ini digunakan untuk memastikan kembali data pesanan sebelum proses pembayaran dilakukan. Kita akan mencoba mengganti metode pembayarannya dengan QRIS. Jadi, ini adalah informasi transaksi sebelum pengguna melanjutkan ke proses pembayaran menggunakan QRIS. Pesan sekarang, terus halaman QRIS ini akan menampilkan QR code yang digunakan untuk melakukan pembayaran secara non-tunai. Nah, setelah itu kita akan melanjut ke aplikasi e-wallet yang dituju. Nah, setelah itu akan muncul halaman status pembayaran, di mana tampilan setelah pembayaran berhasil dilakukan, sistem menampilkan notifikasi bahwa transaksi telah berhasil dan pesanan akan diproses. Nah, selanjutnya kita bisa melihat riwayat pesanan yang sudah kita lakukan tadi. Dan ini menampilkan detail dari riwayat pesanan tertentu seperti data produk, total pembayaran, dan status pesanan. Kita akan masuk ke halaman favorit. Jadi halaman favorit ini berfungsi untuk menyimpan dan menampilkan produk pilihan pengguna. Fitur ini memudahkan pengguna dalam mengakses kembali produk yang diminati secara cepat dan praktis. Selanjutnya ini ada halaman profil, jadi digunakan untuk menampilkan informasi data pengguna serta menyediakan menu pengaturan akun. Secara keseluruhan, sistem pengelolaan UMKM sayur hidroponik yang masih dilakukan secara manual kurang efektif dan berpotensi menimbulkan kesalahan. Nah, perancangan sistem informasi berbasis aplikasi mobile mampu menjadi solusi dengan menyediakan pengelolaan data produk, pemesanan, pembayaran, dan riwayat transaksi secara terintegrasi. Nah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional serta kualitas pelayanan kepada konsumen. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.